Okay, let's start today's Dhammadesana, reciting Namo Tassa 3 times together. Ya, mari kita memulai Dhammadesana malam ini dengan membaca Namo Tassa bersama-sama 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay. Today, very good to see you here to study and to listen the Dhamma talk. Ya, saya sangat senang sekali bisa berjumpa kalian malam hari ini, di mana kalian datang ke sini untuk mendengarkan kelas Dhamma, untuk mendengarkan Dhamma. So here in this retreat, I'm going to introduce Pitaka study. Pitaka study. Usually we give Dhamma talk only, but after listening, and if you did not take any notes, if you continue further discussion, most of the parts are forgotten. Only a few parts remain. That's why I'm prefer to explain, to take a note, then to continue for further discussion. Ya, pada retret kali ini, saya juga akan menjelaskan di sesi Dhammadesana yang biasanya dipakai untuk Dhamma Talk. Nah, tetapi saya kali ini akan membahas mengenai pembelajaran Tipitaka, di mana saya juga ingin biasanya ketika belajar, tetapi tidak membuat catatan kecil. Nah, jadi nanti biasanya setelah mendengarkan Dhammadesana, kalian akan lupa. Nah, jadi di sini saya menginginkan kalian juga untuk sambil mencatat apa yang kalian dengarkan. Nah, sehingga setelah mendengarkan ini dan misalkan kalian lupa, nah kalian bisa membuka catatan kalian kembali. So if we give the Dhammadesana, we can roughly classify into 2 types. First type is to give grasp the saddha. After listening the Dhamma talk, Dhammadesana, the audience can develop their saddha. This is a kind of Dhammadesana. Ya, biasanya ketika memberikan Dhammadesana, terdapat 2 jenis Dhammadesana, di mana jenis yang pertama ini, nah Dhammadesana atau Dhamma Talk, yang ketika diberikan akan membuat si pendengarnya itu memiliki atau bertambah keyakinannya atau sadanya. Ini jenis yang pertama. Another type is Dhammadesana to give the guidance, the teaching related to the guidance. So these second types of Dhammadesana should be taken in the note, because it is guidance. If you forget and you cannot continue, that's why you need to take a note. You have to make sure you don't forget as long as you achieve your destination. Ya, kemudian jenis Dhammadesana yang kedua adalah untuk mengajarkan atau untuk membimbing mengenai latihan. Nah, di mana jenis Dhammadesana yang kedua ini, nah diharapkan juga kita memiliki catatan sehingga tidak lupa bahkan sampai ke tujuan akhir kita. So after taking note, this type is, today we are making the second types of Dhammadesana to give a guidance through the Pitaka study. Ya, malam ini saya akan memberikan Dhammadesana
jenis yang kedua yaitu untuk memberikan arahan atau bimbingan untuk pembelajaran Tipitaka Studi. Pembelajaran Tipitaka. Theravada teaching we call Pitaka, Pali Pitaka, because they are preserved in the Pali language. But they are already translated into different languages. So into Indonesia also, many books are already translated. Ya, ajaran Tipitaka itu juga sudah original atau asalnya itu dengan menggunakan bahasa Pali. Nah, tetapi untuk saat sekarang atau zaman sekarang ini sudah banyak juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia. So, if you study Dhamma Pitaka through the Indonesian language, the books written in Indonesian is quite reduce the difficulties, not much difficult, not that difficult. If you study in Pali or in English or which is different from your own language, it's quite difficult, double difficult, right? Nah, jika Anda belajar Tipitaka dengan menggunakan buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu akan sangat mengurangi kesulitan Anda dalam belajar sehingga Anda dapat belajar Tipitaka dengan mudah. Nah, sedangkan jika Anda mempelajarinya bukan dengan bahasa kalian sendiri, contohnya mungkin dengan bahasa Inggris ataupun langsung ke dalam bahasa Pali, nah tentunya ini akan menjadi pembelajaran yang akan lebih sulit lagi. Through the books of Indonesian language, you can read many sutta. It does not take long time. You know, one day, one sutta, or sometimes if it is short, 2 sutta, 3 sutta, you can read. Then later on, you know, day by day, if you continue reading, you already collected many information through the sutta itself, that through the translation, original text. Jika kalian setiap hari membaca sutta, biasanya dalam satu hari, nah kalian mungkin bisa membaca seperti 2 sutta atau 3 sutta. Nah, ketika kalian melakukan ini secara rutin, nah kalian juga akan banyak sekali memiliki pengetahuan mengenai sutta-sutta yang ada di dalam Tipitaka, sehingga pengetahuan kalian terhadap Tipitaka pun juga bertambah. So I encourage you to read the Pali Pitaka, which is preached by the Buddha himself, through Indonesian translation books. Ya, jadi Sayadaw juga mengajak kalian untuk mempelajari Tipitaka seperti yang Buddha ajarkan secara langsung melalui bahasa Indonesia. When you are reading, I have another suggestion. You know, according to the classification, according to your preference, you can emphasize. You know, we can classify into three types. Ya, kemudian saya juga ada menyarankan kalian ketika kalian membaca Tipitaka, nah kalian dapat mengklasifikasikan atau mengkelompokkan pembelajaran tersebut ke dalam 3 klasifikasi atau 3 kelompok. The first type is related to the Buddhist tradition, you know, Buddhist way of life, how to live, what should we do according being a Buddhist follower. This is a kind of teaching you can find in the sutta. So when you emphasize to learn how to live in the Buddhist way of life, how to perform in daily life action, and then you can read the sutta. Ya, untuk klasifikasi atau kelompok yang pertama adalah sutta-sutta yang berhubungan dengan tradisi atau seperti misalkan bagaimana hidup dengan cara umat Buddha atau hidup sebagai Buddhis ataupun bagaimana untuk
menjalankan kegiatan sehari-hari seperti layaknya seorang Buddhis begitu. Nah, jadi jika Anda ingin memiliki pengetahuan yang seperti ini, nah kalian bisa melihat sutta-sutta yang berhubungan dengan kelompok yang pertama ini atau yang berdasarkan tradisi. Second types of sutta, according to the context, second type is mentioned about the philosophical point. According to the scholar, you say the philosophical point or the classification of the Dhamma. This is what kind of Dhamma or like this. And when you want to know more about the teaching, and you need to emphasize on second type. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua, di mana dalam hal ini sutta-sutta ini lebih menekankan kepada sisi poin-poin filosofi. Nah, seperti jenis dhamma yang seperti apa begitu. Nah, jadi untuk memiliki pengetahuan yang lebih, Anda juga dapat mempelajari pengelompokan yang kedua ini. And the third type explain about the practice. So practical will to achieve the Buddhist aim, which is the final goal is Nibbana. So to achieve the specific attainment through the practice, explain this sutta, it means the third type. So in this way, you can classify the sutta after reading, after making conclusion. Like a Mangala Sutta, or Mangala Sutta is mostly mentioned about the first type, so how to behave in life, how to perform properly. Nah, kemudian untuk jenis yang ketiga atau kelompok yang ketiga, di mana sutta-sutta ini lebih menjelaskan mengenai latihan ajaran Buddha. Bagaimana untuk mencapai tujuan akhir, bagaimana untuk mencapai nibbana. Nah, ini merupakan jenis yang ketiga dari pengelompokan sutta-sutta. Nah, contohnya misalkan ketika kalian mulai membaca sutta-sutta di dalam Tipitaka, nah selesai membaca sutta tersebut, nah Anda juga dapat mengkelompokkan seperti atau termasuk sutta yang mana atau termasuk kelompok yang mana sutta yang kalian baca. Nah, misalkan contohnya seperti tadi kita chanting Manggala Sutta. Nah, di mana di Manggala Sutta ini masuk ke dalam kelompok yang pertama atau tradisi, nah di mana membahas mengenai bagaimana cara hidup sebagai Buddhis, bagaimana bersikap sebagai Buddhis dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana berperilaku. Nah, ini merupakan kelompok yang pertama, yaitu kelompok tradisi. At the beginning stage of sutta reading, you may have many questions about the wa. What is mean this wa? Or what is mean this sentence like this? But it will be solved gradually. After reading, you can take a note, this I don't understand, and then you can discuss with the others, or if you can find the proper teacher, you can ask. After many already solved in the next sutta. So in this way, you can read in your own language easily. So here, if you see these pages, if you read in Pali, it will take more than 2 days or 3 days, only this paragraph. If you read in your own language, you can easily finish in a few minutes. Ya, jadi ketika mempelajari atau membaca sutta, nah biasanya kita akan menemukan kesulitan seperti menemukan istilah-istilah yang kita tidak pahami atau bahkan kalimat-kalimat yang kita tidak pahami. Nah, tetapi permasalahan ini secara bertahap atau ketika melanjutkan pembacaan kalian, ini juga nantinya akan terselesaikan atau memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, contohnya ketika Anda tidak mengerti mempelajari atau ketika membaca sutta Anda tidak mengerti istilah-istilah tersebut, nah Anda bisa melingkari atau menandai kalimat-kalimat tersebut. Nah, sehingga di akhir pembacaan atau ketika kalian memiliki kondisi
untuk bertanya kepada teman kalian ataupun kepada guru yang tepat. Nah, pada saat itu Anda dapat berdiskusinya untuk mendiskusikannya. Nah, kemudian biasanya di suta-suta selanjutnya, kalian juga akan menemukan kata atau kalimat yang sama, sehingga Anda tidak perlu lagi untuk menanyakannya karena sudah mengetahuinya. Nah, contohnya seperti yang di depan kalian. Nah, ini hanya dalam satu paragraf. Kalau kita membacanya dalam bahasa Pali, nah biasanya kita memerlukan waktu mungkin 2-3 hari. Hanya dalam satu paragraf untuk membaca bahasa Pali. Nah, sedangkan kalau kita membaca dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, nah ini hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. So how do you think which one is more beneficial? The test you don't understand or the test you understand? Menurut Anda atau menurut kalian semua, nah manakah yang lebih penting, teks yang kalian tidak mengerti atau teks yang kalian mengerti? Yeah, the best is you understand, right? Ya, yang terbaik tentu ketika kita membaca teks dan kita mengerti akan teks tersebut. So when you read the text you understand, you can make conclusion. You can make clear understanding about the text mentioned. Ya, ketika Anda selesai membaca teks atau satu suta, nah Anda dapat menandai atau membuat catatan tentang pengertian Anda terhadap suta tersebut. Another important aspect in the process of learning is taking note properly and connect each other. Kemudian aspek penting lainnya ketika Anda mempelajari atau sedang membaca suta adalah Anda dapat membuat catatan kecil secara pantas atau secara sesuai. Nah, sehingga ketika diperlukan, nah Anda dapat menghubungkannya dengan kalimat atau istilah yang sama untuk suta yang lain. Some parts of teaching are complete when you can connect with another parts, like Dhammacakkappavattana Sutta. So in the Dhammacakkappavattana Sutta, it mentioned about the Four Noble Truths, right? But if you don't understand what is exactly mean the dukkha, what is exactly means it is difficult to complete your understanding. So you need to connect with the explanation what is dukkha, what is samudaya, etc. Ya, maksudnya menghubungkan antara catatan satu dengan yang lainnya. Misalkan ketika Anda membaca Dhammacakkappavattana Sutta, nah di sana Buddha menjelaskan mengenai 4 kebenaran mulia. Apa itu dukkha saca, apa itu samudaya saca, begitu. Nah, kalau di dalam teks tersebut, nah kita tidak mendapat pemahaman atau pengertian yang sejelas-jelasnya mengenai 4 kebenaran mulia, nah kita memerlukan teks atau suta yang lain untuk membuat pemahaman kita menjadi semakin jelas. Nah, ini yang dimaksud. Have you ever heard about the Bhante Angulimala? Apakah kalian pernah mendengar Bhante Angulimala? Why he was called Angulimala? Kenapa dia disebut Angulimala? The next day, in his neck have the finger or garland? Okay, garland of fingers, and he made the fingers like a garland. He put in his neck, right? So why he put the fingers in his neck? Why? Is it beautiful? Ya, kenapa dia menaruh jari untuk dikalungkan di lehernya seperti itu? Apakah itu cantik begitu? Terlihat bagus?
Mm-hmm. Okay. Right, to collect 1,000 finger. Before he is making a garland, after cutting the fingers, and he put somewhere, and here and there, putting what happened? The parts like a crow and eat, the dogs eat, and insect eat. So he could not collect, he could not complete it 1,000 like this. So that's why after cutting, not to lose, not to get lost, he made the garlands and then he put in his net, right? In the same way, after reading the sutta and keeping information, taking a note, if you put here and there, you will lose everything, right? So you need to keep as Bante Angulimala. Ya, kenapa Bante Angulimala ini, si Angulimala ini mengalungkan jari-jari orang yang dia atau jari-jari korbannya. Nah, jadi awalnya Angulimala itu setelah memotong jari si korban, itu menaruh di tempat-tempat yang dia sembunyikan, mungkin di dekat batu, di bawah pohon, dan sebagainya. Kemudian setelah beberapa waktu, jari-jari tersebut akhirnya ada yang dimakan burung, ada yang dimakan semut, seperti itu. Nah, jadi dia tidak bisa mengumpulkan 1.000 jari dengan baik. Nah, akhirnya oleh karena itu si Angulimala memutuskan untuk membuat kalung. Nah, begitupun juga dengan kita ketika kita belajar. Nah, setelah kita belajar dan kita memberikan catatan kepada apa yang kita pelajari, tetapi kita menaruhnya di sana, di sini, begitu, sehingga berceceran. Nah, sehingga apa yang ingin kita ingat atau yang ingin kita ulangi lagi, nah itu tidak bisa karena kita menaruhnya di tempat-tempat yang gampang hilang, begitu. Okay, if you keep in collecting the notes through the reading of the Pitaka, and later on, and you will become knowledgeable and in the Pitaka, in the Dhamma, how to live. You know already what are the Dhamma, what are the not Dhamma. You can identify by yourself. And also regarding the practical way, what are the Buddhist way of practice, what are not the Buddhist way of practice, you can identify yourself. And according to that teaching, you practice and you can attain the Nibbana. Ya, jadi ketika Anda dapat membuat catatan, kemudian juga mengumpulkan catatan-catatan tersebut, sehingga Anda memiliki pengetahuan yang cukup akan Tipitaka. Nah, jadi ketika Anda memiliki pemahaman yang cukup terhadap ajaran Buddha di dalam Tipitaka, sehingga Anda juga dapat membedakan mana yang Dhamma, mana yang bukan Dhamma. Nah, kemudian juga dari aspek kehidupan sehari-hari, nah mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan, Anda juga sudah mengetahuinya. Begitupun juga dengan latihan, dari aspek latihan, sehingga Anda juga dapat mengetahui bagaimana cara bermeditasi, kemudian tahapan-tahapan dalam meditasi pun juga kalian akan memiliki pengetahuan akan tahapan-tahapan meditasi. Nah, sehingga kalian pun juga dapat mempraktekkan meditasi secara benar sampai mencapai tujuan kalian. Okay, so let's continue. Samanyaphala to study Samanyaphala through the text. So in the paragraph 47 here, paragraph 1, and what kind of information you can get there? So this is the introduction about this Samanyaphala Sutta. Ya, jadi kita sekarang akan mulai masuk ke dalam sutta, yaitu Samanyaphala. Malam ini kita akan membahas Samanyaphala Sutta. Kita akan mulai dari paragraf yang pertama.
Nah, di sini dari paragraf ini, nah informasi apa yang Anda dapat atau yang dapat kita pelajari dari pengantar suta ini? Okay, so enjoying the night, he has expectation to see the samana or brahmana to make peace in his mind, actually, because he is searching for the peace. Ya, Raja Ajata satu ini ketika menikmati malam, nah dia ini ingin atau memiliki intensi untuk mengunjungi atau untuk bertanya kepada samana atau kepada petapa untuk menghadirkan kedamaian, karena si raja ini memiliki batin yang tidak damai begitu. Okay, why he lost his peace of mind? Why he lost? Have you ever heard about his story? Nah, kenapa si raja ini tidak memiliki batin yang damai atau kehilangan kedamaian dalam batinnya? Apakah Anda pernah mendengar cerita mengenai Raja Ajata I? Yeah. He killed his father. Who is his father? Who was his father? Bimbisara. So he killed his father Bimbisara. After that, he lost his peace of mind because many royal attendants, like a minister, and they are in high position. Many people, they love to the King Bimbisara. After killing by the Ajatasattu, and they are not satisfied with him. That's why the king also worrying about his life. Who is going to do something like this, and he is lost in his peace of mind. Ya, jadi kenapa Raja Ajata I ini kehilangan kedamaian di dalam batinnya? Nah, karena dia membunuh ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Yeah. Nah, jadi karena Raja Bimbisara ini juga merupakan orang yang sangat dicintai oleh orang-orang istana dan juga rakyatnya, sehingga si Raja Ajata I ini memiliki kekhawatiran tersendiri di setiap waktunya bahwa orang-orang ayahnya atau orang-orangnya Raja Bimbisara itu akan melakukan sesuatu kepada dia begitu. Nah, jadi karena hal tersebut, nah dia setiap saat itu tidak memiliki kedamaian di dalam batinnya. Okay, so to regain the peace of mind, he need the religion or admonishment of any guidance from religion. That's why he is searching that kinds of guidance. Nah, jadi untuk mendapatkan kedamaian dalam batin, nah dia juga berharap untuk mendengarkan bimbingan secara keagamaan atau mengenai spiritual. You have the people and you can read more. Ya, kalian sekarang udah pegang kertas mengenai Sutta Samanyapala. Nah, Anda bisa membacanya terlebih dahulu. Because in this explanation, I will not explain everything. After you read, and then if we can point out only the important case, and it's finished. So we can finish many sutta if we read in this way. If we explain everything and if we repeat, we cannot finish. Ya, jadi kalau Anda membacanya, kemudian Anda memberikan satu tanda di mana ada yang Anda tidak mengerti, kemudian ditanyakan. Nah, kita dapat membahasnya dengan cepat dan dengan cepat pula kita juga menyelesaikan sutta ini. Nah, tapi kalau kalian belum membacanya dan di mana harus dijelaskan semua hal yang ada di sutta ini, mungkin kita juga nggak bisa menyelesaikan sutta ini. So, how many teachers, religious teachers, are recommended by his attendants? How many teachers? Ya, di dalam sutta ini
berapa banyak guru-guru spiritual yang disarankan oleh para pengikutnya raja untuk raja menemuinya? 6, right? So let's bring the name of the 6 religious teacher at the time of the Buddha. Purana, Kassapa, and in paragraph 3, Makali, Kosala. Kalian bisa melihat di paragraf yang ketiga, itu ada 6 guru yang disarankan oleh pengikutnya raja. Kita akan lihat ya. And for paragraph 4, Ajita, Kesa Kambali, then Akuda Kachayana. After that, Sanjaya, Bilata Buddha, and the last one is Nikanda, Nata Buddha. Ya, jadi ini merupakan nama-nama guru spiritual yang disarankan ya. So when 6 other religious teachers are suggested to go to approach, and then King keeps silence, it means he does not want to go. He did not want to go. Ya, jadi setelah dijelaskan oleh pengikut-pengikut raja mengenai 6 guru spiritual ini, si raja tetap diam, di mana intensi si raja juga tidak ingin mengunjungi 6 guru spiritual ini. In the paragraph 8, the king asked the Jiwaka to suggest, because he is expecting Jiwaka's suggestion. He knows already Jiwaka is the disciple of the Buddha. If Jiwaka suggests to go, he will suggest to go to the Buddha. Ya, kemudian di paragraf 8 ini sebenarnya si raja ini sedang memiliki pengharapan atau memiliki ekspektasi bahwa menterinya yaitu Jiwaka ini untuk memberikan satu usulan. Dan sebenarnya si raja juga tahu bahwa Jiwaka ini juga merupakan muridnya Buddha. Nah, sehingga sebenarnya si raja sedang menunggu Jiwaka ini mengusulkan untuk mengunjungi Buddha. So after the king's asking question, and then the Jiwaka suggested to go to the Buddha, showing the Buddha's statue. You can see the Buddha's statue there, Arahant Sama Sambuddha, etc. Very popular in the Sutta. Ya, jadi akhirnya ketika raja bertanya kepada Jiwaka, sehingga Jiwaka menyarankan raja untuk mengunjungi Buddha, dan di sana juga Jiwaka menerangkan mengenai kualitas dari Sang Buddha. So why the Ajatasattu, being a king, he could not provide himself to go to the Buddha? Nah, mengapa Ajatasattu sebagai raja dia tidak dapat atau sungkan untuk bertemu Buddha? So the reason is because he committed a very great mistake, the killing his father. His father is a follower of the Buddha and noble person. That's why he could not approach to the Buddha by himself. And so he need a person to introduce. Then he asked Jiwaka to make it. Ya, alasannya adalah karena Raja Ajatasattu menyesal dan juga istilahnya takut untuk bertemu Buddha karena dia telah membunuh ayahnya, telah membunuh Raja Bimbisara yang merupakan penyokong utama kepada Buddha dan Sangha. Nah, sehingga dia malu dan juga menyesal untuk bertemu dengan Buddha. In paragraph 9, you see the Jiwaka's arrangement to go to the Buddha. So when he arranged he used all female elephants, right? Not elephants, and only for king, one male elephant is used, and the others are she elephants. So, and also he put the wives of the king
on each elephants to go together. Ya, di paragraf 9 di sini kalian juga bisa melihat persiapan raja untuk bertemu Buddha, di mana Jiwaka itu mempersiapkan gajah-gajah betina. Nah, jadi ada 500 gajah betina, nah untuk dinaiki oleh istri-istrinya raja. Nah, sedangkan hanya ada satu gajah jantan yang dinaiki oleh Raja Ajatasattu. Nah, sisanya 500 gajah ini dinaiki oleh para istrinya. So he is not arranging with the real soldier, because the king is under the fear, with the fears, because he suspect even the Jiwaka can kill me, because he may not satisfy with me. At this, king has many doubt, many suspicion to everyone. That's why he calmed down. King, this is only your wife. I didn't call any soldier. Ya, jadi alasannya juga kenapa Jiwaka ini tidak mempersiapkan tentara yang asli untuk mengawal raja. Nah, karena di sini si Jiwaka juga paham akan ketakutan dari si raja, bahwa si raja memiliki ketakutan yang mungkin dia merasa akan dibunuh setiap saat. Nah, bahkan dia juga selalu curiga bahwa si Jiwaka ini mungkin karena merasa tidak puas terhadap apa yang saya lakukan, membunuh Bimbisara begitu. Nah, akhirnya si Jiwaka ini juga bisa membunuh saya dengan tentara. Nah, jadi oleh karena itu untuk membuat si raja itu tenang ketika mengunjungi Buddha, makanya Jiwaka mengatur hanya para istrinya yang berangkat untuk menemani si sang raja. Through the sutta reading, many lessons, those are applicable in our daily life. We can learn here, because Jiwaka is very carefully arranged about the king's visit to the Buddha. If he is not that skillful, he also may be in danger, because king has many suspicion. Ya, jadi sebenarnya ketika kita membaca sutta, kita juga dapat memiliki pengetahuan yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya di sini seperti si Jiwaka. Nah, kalau dia tidak pintar untuk mengatur hal-hal semacam ini, nah mungkin si Jiwaka ini juga akan berada dalam situasi yang bahaya. As he could introduce the king to the Buddha successfully, then the king become the follower of the Buddha. Later on, he could do the great benefits to the Buddha Sasana. He become the supporter of the first Buddhist council, King Ajatasattu. Ya, karena Menteri Jiwaka ini dengan sukses memperkenalkan raja kepada Buddha. Nah, kemudian setelah bertemu Buddha, Raja Ajatasattu juga menjadi pengikut utamanya Buddha dan merupakan penyokong utama di dalam Buddha Sasana. Nah, bahkan Raja Ajatasattu juga menjadi penyokong utama di dalam konsili Buddhis yang pertama. So let's see the paragraph 10. So what happened when they approached to the mango grove where the Buddha lived? The king becomes fierce, because what he has learned is many bhikkhus, Buddhas living with many bhikkhus, but he didn't hear any voice. So his suspicion becomes stronger. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di paragraf yang 10, di mana ketika Raja Ajatasattu mulai mendekat kepada hutan mangga di mana Buddha dan para bhikkhu tinggal. Nah, di sana Raja Ajatasattu memiliki atau dalam batinnya muncul ketakutan. Nah, karena si raja ini juga sebenarnya mengetahui bahwa di hutan mangga tersebut ada banyak sekali bhikkhu tetapi tidak ada suara. Nah, karena hal tersebut si raja
merasa tidak aman dan memiliki ketakutan. So how many bhikkhu inside the mango group? Jadi berapa banyak biku yang ada di hutan mangga? 1,250 bhikkhus. So many members. There must be any voice, any sound to make how to say the sneezing or coughing or movement, because many members, but still very quiet. So he think there's something wrong, and he asks, like, Jiyoka, are you giving me to the enemies or like this? Nah, jadi kalau dipikir 1.250 biku, masa tidak ada suara seperti bersin, batuk, ataupun suara-suara gerakan tubuh begitu. Nah, ketika si raja menyadari bahwa tidak ada suara, kemudian dia bertanya kepada Jiwaka, apakah Anda yakin Jiwaka tidak memberi saya kepada musuh-musuh saya, seperti itu. Nah, jadi karena si raja sangat curiga dan sangat ketakutan. So why they are very silent, not making any sound. Jadi kenapa mereka sangat tenang, sangat tidak ada suara, tidak menimbulkan suara apapun? It's because they are sitting in front of the Buddha with respectful mind. So due to the respectful mind, they could control their way of living, their body's movement, even no coughing at all, no sneezing. Ya, alasannya adalah para biku ini sedang duduk di hadapan Buddha. Nah, jadi karena rasa hormat kepada Buddha, dan bahkan mereka juga menahan gerakan tubuh mereka, kemudian bahkan juga menahan batuk ataupun juga bersin. So is it easy to stay in this way? Apakah mudah untuk memiliki posisi atau postur tubuh seperti ini? Especially coughing, right? If you just recover from COVID or something, the coughing continuously comes. If 1,000 or 100 bhikkhu cough, very loud voice. Ya, sebenarnya sangat sulit, terutama batuk. Apalagi kalau setelah kena COVID, nah biasanya batuknya berlanjut. Nah, di mana kalau misalkan 1.000 biku ini semuanya batuk, pasti suaranya juga kencang gitu. So it is become a tradition. So bhikkhu sitting in front of the Buddha, they keep silence, very deep silence. So taking this example, so as I said, some explain about the tradition and culture. Some sutta. Here we can take the culture, how to live, how to sit in front of the Buddha, other than talking here and there, with the respect mind to the Buddha. We should keep silent. Ya, dari sutta ini kita juga dapat mempelajari hal-hal, contohnya terkait mengenai tadi kelompok yang tradisi, yaitu kelompok yang pertama, di mana ketika kita berada di depan Sang Buddha atau di altar Sang Buddha, nah kita seharusnya bisa menjaga sikap kita, atau kita juga dapat mengurangi keributan atau bahkan diam daripada kita berbicara sana dan sini. So then Jiwaka said, not to be fear, not to be afraid of something wrong. So you see the Buddha there under the pavilion with the many bhikkhus. Or then Ajadasa to approach to the Buddha and Bhikkhu Sangha. Nah, jadi seperti yang dijelaskan juga bahwa ketika Jiwaka menerangkan kepada si raja bahwa di sini tidak ada musuh, tetapi hanya ada Buddha dan para biku. Nah, jadi jangan takut. Nah, kemudian pada saat itu Jiwaka juga menunjukkan tempat di mana Buddha duduk. So he was surprised seeing the Bhikkhu Sangha is silent. This is
quality to be silent. Not easy, right? But compared to his attendance, blind attendance, how would that be? Maybe so much different. They are arguing and fighting each other. Ya, jadi sebenarnya si raja juga terkagum dengan ketika biku-biku ini tidak menimbulkan suara-suara yang berisik begitu. Nah, jadi dibandingkan dengan pengikut-pengikut raja, di mana ketika mereka berkumpul, mereka akan berargumen satu sama lain, berantem satu sama lain. Nah, sedangkan di kelompok para biku di hadapan Buddha, semua biku dengan tertib diam untuk menunggu Buddha mendengarkan dhamma. So there in paragraph 12, and he expressed his wish, and he wished his son. What is his son's name? Nah, jadi di paragraf yang ke-12, nah di sini si raja juga memiliki satu keinginan atau memiliki cita-cita tentang anaknya. Nah, jadi di sini siapa nama anaknya? Right, Udyapada. So you should remember their family, right? His father was King Bimbisara. Ajatasattu's son is Udyapada. He also commit patricide. It means Ajatasattu was killed by his son later. Ya, jadi di sini kita juga dapat melihat istilahnya family tree-nya dari Raja Bimbisara, kemudian Ajatasattu dan anak laki-lakinya Udayabada. Nah, di sini sebenarnya di cerita yang lain juga dijelaskan bahwa anaknya Udayabada ini juga melakukan patricide atau membunuh ayahnya. Nah, jadi Raja Ajatasattu ini meninggal karena dibunuh anaknya sendiri. So at that time, when he see the Bhikkhu Sangha in very calm situation, and he expected his son to be calm in that way, it's said for him also, right? Nah, jadi ketika Raja Ajatasattu melihat biku yang sangat tenang, nah dia juga ingin anaknya memiliki ketenangan yang sama dengan para biku. Nah, jadi ketika anaknya memiliki ketenangan atau kedamaian, nah ini juga akan membuat si Raja Ajatasattu ini merasa aman. So when the King Ajatasattu talk about his son, and then Buddha Buddha started the conversation. You know, your mind go to what your to whom you belong, like this, and then Buddha started, and then the conversation continue. Then the Ajatasattu asked the question. Ya, kemudian Buddha memulai pertanyaan kepada Raja Ajatasattu. Jadi, apakah pikiranmu terarah pada keluarga kamu atau putra kamu? Nah, jadi dengan bertanya seperti itu, nah Buddha memulai percakapan dengan Raja Ajatasattu. So here in the paragraph 12, translation is a little bit strange because the Indonesian translation follow to the English translation. English translation is not exactly the same as the Pali expression, right? Just a little difference. So in the Pali, if we read the Pali, we understand that Ajatasattu expressed that he just wished his son to become like a Bhikkhu Sangha, but he still loved his son anyway. Whatever happened, he loved his son. But here in the translation, it say only if he is calm, he loved like this. Ya, jadi untuk paragraf 12 sebenarnya keinginan atau cita-cita dari Raja Ajatasattu ini agak sedikit aneh terjemahannya karena terjemahan bahasa Indonesia ini juga diterjemahkan dari bahasa Inggris. Nah, tetapi ada sedikit perbedaan dengan versi Palinya.
di mana di versi Palinya sebenarnya Raja Ajata I ini menginginkan anaknya memiliki ketenangan seperti para biku. Nah, sedangkan he love his son no matter how he has how he Nah, jadi versi Palinya itu sebenarnya dia mencintai anaknya itu walaupun anaknya itu tidak memiliki ketenangan atau memiliki ketenangan. Nah, sedangkan di terjemahan bahasa Inggrisnya itu mengekspresikan bahwa dia itu hanya mencintai anaknya kalau anaknya itu tenang seperti para biku. Nah, itu maksudnya. Okay, let's see the paragraph 13 is no problem. It's just Buddha conversation, and he asked the question in paragraph 14. You can see the Ajatasattu's question. So he's asking about the result or benefits of the bhikkhu life, the samana life, samana practice. Mengenai manfaat dari kehidupan petapaan atau latihan begitu. So before that he asked the Buddha, I can see the fruits or benefits of different kinds of skill. Different kinds of skill. He mentioned a lot here. And after that he asked, he couldn't understand what is the fruit of the samana life, being a bhikkhu, what is the benefits, being samana or being siali, what is benefits, because there's no salary, there's no work. What are they doing and what are the benefits? He is asking about that. Ya, jadi sebenarnya Raja Ajata I ini bertanya, saya dapat melihat manfaat. Nah, orang-orang yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya, mereka yang memiliki keahlian bekerja. Nah, dengan bekerja, mereka mendapatkan manfaatnya. Nah, tetapi saya tidak bisa melihat manfaat orang-orang yang menjadi samana, orang-orang yang melepas keduniawian menjadi biku, menjadi sayale. Nah, jadi saya tidak bisa melihat manfaatnya. Nah, ini yang ditanyakan oleh si raja. So in this way, this sutta becomes Samanya Phala Sutta. Samanya comes from samana. So samana is ascetics. The samanya is being ascetic. Phala is fruit of benefit. What is the fruit or benefits of the of samana? So by this question, the Buddha give answer. What are the benefits of the samana life? Then this become the Samanya Phala Sutta. Ya, jadi dari pertanyaan ini sebenarnya menjadi judul dari sutta, yaitu Samanya Phala Sutta, di mana samanya berasal dari samana, yang artinya petapa, kemudian menjadi samana, samanya itu berasal dari samana, samana sendiri adalah petapa, samanya menjadi petapa. Nah, pahala itu hasil atau buahnya. Nah, jadi hasil dari kehidupan petapaan begitu. Nah, jadi dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Raja Ajata I, yang kemudian ketika Buddha menjawabnya menjadi Samanya Phala Sutta. So at the end of the paragraph 14, you see that he stated his question. The Buddha, could you explain about the visible fruits of the samana life? Because if the Buddha says somewhere after death, or he's not expecting for that kinds of benefits, because he can see the other people depends on their skill. They can get salary and they can get the fame and they can get the gain. But for bhikkhu life, what is that? He couldn't find. That's why he's asking for that. Ya, di paragraf 14, di kalimat terakhirnya,
Kalian juga bisa melihat bahwa Raja Ajata I ini menanyakan kepada Buddha, Bagawa, dapatkah engkau menjelaskan imbalan atau keuntungan yang nyata dari buah kehidupan tanpa rumah atau menjadi seorang petapa? Nah, karena dia tidak dapat mengerti apa keuntungan seseorang yang didapatkan dengan menjadi petapa. Nah, jadi sebenarnya Raja Ajata I ini juga tidak mengharapkan jawaban seperti, oh, karena menjadi petapa mungkin di di kehidupan yang berikutnya, nah itu nanti karmanya akan berbuah seperti itu. Nah, jadi dia tidak ingin mendengarkan keuntungan-keuntungan yang akan datang, tetapi yang dia inginkan adalah keuntungan yang dia dapatkan atau keuntungan yang dia dapat mengerti untuk kehidupan sekarang atau sekarang juga. How do you think why being a king he's interested in this case? Why he is interested? Ya, kenapa dia sebagai raja itu tertarik dengan hal yang ini atau dengan pertanyaan ini? Menurut kalian kenapa? Can you guess? Apakah kalian bisa menebak kenapa? Actually, if someone through their through different kinds of skill, if they work and collect the money, they need to pay the tax to the king. But for bhikkhu, he cannot get any tax, right? Ya, jadi sebenarnya ketika seorang penduduk, mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki penghasilan, dan biasanya mereka akan membayar pajak kepada raja. Nah, tapi dengan orang itu menjadi biku, nah ini nggak bayar pajak ke raja begitu. He's interested because if the bhikkhu gets something, I need the tax, right? Comes. Nah, jadi dia tertariknya ingin mencari tahu sebenarnya biku itu mendapatkan sesuatu enggak, perlu enggak dengan mendapatkan sesuatu tersebut dia pajak begitu. Okay, for bhikkhu is that they come and join the retreat, right? Come and join the retreat and meditate. Ya, jadi untuk para biku biasanya akan datang kemudian mengikuti retret meditasi. This is the only bhikkhu have to pay, right? Nah, jadi ini hanya hal ini yang biku perlu bayar begitu, Mas. After that, in paragraph 15, before Buddha give answer, Buddha asked him back whether he has been asking about this to other teacher, other religious teacher like a Buddha Nakasapa, etc., said religious teacher. Of course, he did already. Then Buddha asked how this teacher explained about the Samanyapala Sutta according to his experience. Okay. Nah, jadi di paragraf 15, di mana sebelum Buddha menjawab pertanyaannya raja, nah Buddha bertanya terlebih dahulu, nah apakah Anda sudah menanyakan pertanyaan ini kepada guru-guru spiritual yang lainnya? Kemudian sang raja juga berkata bahwa oh ya, saya sudah menanyakan hal ini. Dan kemudian Buddha bertanya kembali apakah bagaimana dengan jawaban dari guru-guru tersebut. So I think here 8:30 already. So I'm going to stop here explanation, and I think now you know how we can study, we can continue our study. So if you have time and you read fast, then we can discuss. And tomorrow about the 6 teachers' answer and the Buddha's answer, we will continue. Ya, saya akan berhenti menjelaskan sampai di sini karena sudah jam 8.30. Kemudian saya juga saya berharap mungkin kalian juga nanti pulang dari sini itu bisa membaca semua
sutanya, mengenai samanya Palasutta. Nah, sehingga besok Sayadaw juga akan menjelaskan mengenai jawaban dari 6 guru spiritual yang lainnya dan juga jawaban dari Sang Buddha. So you need to read the sutta first time. Oh, I get some information. I understand what is there. And then second time you read again. You get more information and you can clearly understand in this way. The attitude reading the sutta, you need to remember this is preached by the Buddha. Like this, if you are reading the text preached by the Buddha himself, it is like this. You are seeing the Buddha like this. So keeping this mind, this kind of mind, and then you can easily read sutta, right? At 30 minutes also enough to read sometimes, that 3 times, 2 times like this. Ya, Sayadaw berharap kalian dapat membaca sutta ini. Mungkin kalau 1 kali nggak cukup, nah untuk membaca yang kedua kalinya, nah kalian semakin banyak mengulang sutta. Sebenarnya informasi-informasi di sutta ini juga kalian akan memiliki informasi tambahan yang lebih banyak. Nah, jadi yang penting di sini adalah ketika kita membaca sutta, kita harus memiliki kepantasan atau kita harus mencatat bahwa yang kita baca ini merupakan apa yang Buddha ucapkan. Nah, jadi dengan kita memiliki sikap atau apa istilahnya sikap seperti ini, nah kita jadi ketika kita membaca, nah kita merasa seperti Buddha sedang mengajarkan langsung kepada kita begitu. So Buddha himself stated that your dhammam pasati somam pasati. So whoever see the Dhamma, he see me. That is, so if you want to see the Buddha, you need to see the Dhamma. You need to see the Dhamma means you need to read the text. Read the text what the Buddha said. What is Dhamma? You can find, and then it is like seeing the Buddha. So not only the statue, although you are looking at the statue, if you don't see the Dhamma, you are not seeing the Buddha. That's why may I suggest to see the Buddha more times through the Dhamma, and may you find guidance, proper guidance in Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Nah, jadi ada istilah Yodamang Pasati, Sohang Pasati. Nah, jadi dia yang melihat Dhamma, dia melihat aku. Maksudnya dia melihat Buddha begitu. Nah, jadi ketika kita memiliki atau ketika kita sedang membaca Dhamma, merenungkan Dhamma, nah pada saat itu sebenarnya kita sedang berhadapan langsung dengan Buddha. Nah, jadi di sini ketika misalkan kalian melihat rupang Buddha begitu. Nah, tetapi kalau kalian tidak merenungkan Dhamma, nah sebenarnya kalian juga tidak melihat Buddha. Nah, tetapi hanya dengan merenungkan Dhamma, nah kalian dapat melihat Buddha. Nah, jadi semoga Anda juga dapat belajar dan untuk belajar untuk melihat Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Diangkat tangan. Ada yang nanya? Pandami, saya Dal, Rante. Di dalam
terjemahan yang ada seperti ini itu sering sekali di dalamnya itu ada kotak itu. Misalnya seperti itu yang paragraf 15 itu ada dikasih tanda siku kurung ya 52. Nah, itu seperti itu biasanya maksudnya apa ya? In the text we can find the like this one, but the 52, Like the bracket. 52 number. In the bracket. What is the meaning of that one? This refers to the page number of the original Pali text. Page number of the Pali text. So it doesn't matter, you can skip that number. But if you need to find the sources in Pali text, and you need to follow that number. Ya, ini merupakan nomor asli di dalam teks bahasa Pali. Nah, sebenarnya kalau Anda bertemu dengan tanda kurung kotak seperti ini, nah Anda bisa men-skip atau melewati membaca teks tersebut. Tapi kalau Anda penasaran apa itu, ini merupakan yang menandai teks asli bahasa Palinya. And this small number here, like 88, these are for endnote. If you are not clear about the Purana Kassapa, and you can go and check there, 88. Ya, kemudian ketika ada tanda seperti 88 di sana, nah itu seperti catatan akhir, di mana kalau Anda tidak mengerti atau tidak mengetahui siapa Purana Kassapa, nah biasanya itu juga bisa dijelaskan di catatan kaki tersebut. Berarti itu memang yang berada di teks di bahasa Palinya ya, ada ya. Satu. Terima kasih. Oke. Jadi 52 itu nomor halaman ya. Nomor halaman di teks original Pali. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Yang ingin bertanya? Namo Buddhaya, saya mau bertanya ini, saya kan sering baca ada suta-suta juga tuh terjemahan, tapi kalau kalimat suta itu secara langsung memang buku yang saya baca sudah terjemahan Indonesia, cuma kalau kalimatnya langsung dibaca agak-agak kalimat di suta agak susah dipahami. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara untuk memahami kalimat tersebut, apakah kita harus mencari kitab komentar atau bagaimana? Karena kalau secara langsung dibaca susah dipahami. Terima kasih. Yeah, it depends on what kind of difficulties. Sometimes it needs more explanation. You can go and check in commentary, or you can ask better to ask the one who is more convenient, the one who can explain. Because sometimes the commentary is not explained in that case because it is already mentioned in other books. So yeah, if skip, at that time, if you go and check the commentary, also cannot find. So not many places
only a few places. That's why you can take a note and then you should answer. You should ask the question that question to the teacher who can teach. Ya, jadi ini tergantung kasus atau kalimat kalimat yang Anda tidak mengerti tersebut. Nah, kalau memang di dalam kita komentar juga sebenarnya dijelaskan juga kalau ada penjelasan-penjelasan di suta awalnya itu yang dimana tidak jelas. Nah, tetapi di sini saya menyarankan mungkin Anda dapat bertanya kepada guru Anda. Nah, jadi lebih mudah juga daripada harus mencari di kitab komentar. Nah, terkadang ketika kita mencari di dalam kitab komentar di suta tersebut, itu tidak dijelaskan secara jelas. Karena mungkin penjelasan yang sama itu sudah dijelaskan di suta-suta sebelumnya. Nah, jadi karena mungkin ada karena di dalam Tipitaka itu banyak pengulangan, nah sehingga kalau kita mengikuti dari urutan suta awal, mungkin kita bisa paham karena kitab komentarnya paling lengkap di suta-suta awal. Nah, kalau kita bacanya mungkin di suta yang sudah akhir-akhir, nah terkadang itu hanya singkatan atau hanya kata sinonim begitu ya. Nah, tetapi penjelasan lengkapnya itu sebenarnya sudah ada di suta-suta sebelumnya begitu. Nah, karena kalau tidak familiar dengan sistem ini, nah tadi saya menyarankan, nah lebih mudah, yang paling singkat dan paling mudah itu, nah Anda dapat bertanya kepada guru Anda. Ada lagi yang ingin bertanya? I want to ask about the 500 female elephant. Is it written in the kata-kata or? Here in Pali text, it's a count. I mean the explanation about the soldier, about the 500. Why this is the soldier? Yeah. You can find in the commentary. Commentary explain more about that. Why he arranged 500 female elephants and put their wives on the elephants. Ya, jadi tadi saya bertanya apakah penjelasan mengenai pengaturan 500 gajah itu ada di dalam kitab komentar. Ya, sebenarnya di dalam kitab komentar ini dijelaskan lebih banyak. Contohnya tidak memakai tentara, hanya menempatkan para istri di 500 tunggangan gajah seperti itu. Nah, jadi penjelasan-penjelasan ini terdapat di dalam kitab komentar. But actually, there kinds of information are not so much important to the Sutta, and that's why if we read the Sutta, firstly we try to catch up the meaning from the Sutta is the best. Ya, tapi sebenarnya penjelasan-penjelasan seperti ini itu bukan penjelasan yang penting dari sutta tersebut. Nah, di mana isi dari sutta tersebut ini harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk informasi tambahannya, nah kita bisa juga membaca kisah di balik. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup waktu sampai jam 9. Saya ingin tanya, waktu Raja Ajatasattu menanyakan pertanyaan mengenai Samanapala itu.
Kenapa, apa maksud dan tujuan Buddha menanyakan kembali jawaban dari para guru-guru yang pernah Raja Ajatata itu tanyakan? Because Buddha already know this question are already asked to the other teacher, and also to reveal how the other teacher answer, and how to say that it become clear after giving the Buddha's answer and making comparing to this answer. And also not only this question and answer, it's express the way of living in different religious group. You know, the following the different teachers' instruction, it means how they express the way of living according to their religion. Ya, sebenarnya pada saat itu Buddha juga sudah mengetahui bahwa si raja ini sudah mengunjungi 6 petapa ini. Nah, kemudian untuk membuat atau seperti melihat perbandingan yang nyata antara jawaban dari guru-guru spiritual yang terkenal pada saat itu dengan jawaban Buddha. Nah, jadi untuk benar-benar melihat perbedaan bagaimana para guru spiritual itu menjawab dengan jawaban Buddha. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui bahwa para guru ini ketika menjawab pertanyaan itu juga mengekspresikan atau memberitahukan informasi seperti cara hidup mereka dan sebagainya. And also, if the other people saying that that teacher has the kind of view and the other teacher has this kind of view, you know, is not on to say the reliable sometimes, not reliable reference. But now, can he himself claim different teachers have different kinds of view, given the answer to his question? It means this is reliable answer, reliable reference to state the other teacher's view. Ya, jadi kalau ada seseorang yang mengatakan, oh guru ini memiliki pandangannya seperti ini, guru yang lain memiliki pandangannya seperti ini. Nah, tetapi ucapan orang tersebut tidak dapat kita percaya atau tidak reliable ya. Jadi ya tidak bisa dipercaya. Nah, jadi dalam hal ini si raja ini yang bertanya langsung dan mendapatkan jawaban langsung dari ke-6 guru yang lainnya. Nah, sehingga ucapan sang raja itu juga dapat dipercaya untuk memberitahu atau untuk dibahas di hadapan Buddha begitu. Okay. Namaste, saya Dal. Namaste, Bante. Saya ingin menanyakan, setahu Li kan suta itu kan banyak sekali, ada 84.000 suta. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kami sehingga memilih suta ini sebagai yang pertama dibahas? Tujuannya apa? Pesan dhamma apa yang tertera gitu loh. Alasannya apa kenapa memilih suta ini sebagai yang pertama dibahas di Dhammadayata ini, Bante. Dan karena waktu saya lihat bagian belakang, Bante, itu dikatakan bahwa Raja Ajatasa itu telah hancur karena membunuh orang tuanya, bapaknya, sehingga dia tidak bisa mencapai apa-apa. Jika dia tidak membunuh bapaknya, dia akan mencapai mata dhamma. Jadi timbul pertanyaan, sebenarnya pesan
moral apa yang ingin saya sampaikan kepada kami? Terima kasih. My purpose is this should explain about the Buddhist way of practice completely. If you want the simple way of practice other than the religious tradition and culture, and just trying to fulfill the practice, this should explain. And also it is directly connected to the practice and explanation, through the explanation of the fruit of Bhikkhu life. So I expect to get more member of Bhikkhu. Yeah. Ya, jadi di sini sebenarnya tujuan Sayadaw membahas Samanyapala Sutta ini yang sistematis, secara simpel dibabarkan oleh Buddha. Nah, jadi tidak serumit kalau kita belajar atau latihan yang bertahap sesuai dengan tradisi ataupun sesuai dengan kebudayaan begitu. Nah, jadi di sutta ini, nah Buddha secara simpel membahas mengenai latihan yang bertahap dan juga untuk memberitahukan manfaat yang nyata menjadi seorang biku begitu. Dan juga saya berharap dengan memberitahukan manfaat yang nyata untuk menjadi biku di Samanyapala Sutta, saya juga mengharap di Dhammadayada ini bisa bertambah bikunya begitu. Actually, in previous retreat we have done in Vanayasa, there we read the suttas from the beginning, starting from the Digha Nikaya. So Digha Nikaya start with the Brahmajala Sutta. After that, this is second sutta. So if we read Brahmajala Sutta, it will take 2 days or 3 days, maybe 3 days. So we have only a few, they are limited days. That's why I want to directly introduce the Samanyapala and also how to study the sutta through the our own language. Ya, sebenarnya di retret sebelumnya yang sudah kami lakukan di Wanayasa, nah pada saat itu kami menjelaskan sutta dari sutta yang pertama dari Digha Nikaya, yaitu Brahmajala Sutta, kemudian sutta yang kedua yaitu ini Samanyapala Sutta. Nah, tetapi kalau kita membahas dari Brahmajala Sutta, nah mungkin perlu 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan sutta tersebut. Nah, sedangkan di sini nah kita hanya memiliki waktu yang terbatas untuk menjelaskan sutta. Nah, sehingga Sayadaw memilih Samanyapala Sutta, nah karena juga berhubungan dengan latihan yang bertahap yang sekarang dilakukan di sini. Saya mau nanya pertanyaan terakhir kali ya. Bante, kenapa ya kalau saya sutta yang mengenai kehidupan ini sering kalimatnya berulang-ulang, Bante. Jadi kadang bacanya agak bosen. Seperti kalimat nomor yang 32 ini paragrafnya
apakah tidak ada dunia lain, keduanya, bukan keduanya, gitu kan? Ini kan ulang-ulang, apakah ada, jadi bingung kita bacanya, apakah ada buah dan akibat dari perbuatan baik buruk, apakah tidak ada keduanya, bukan keduanya. Ini kadang-kadang bikin saya mana kayaknya kayak nggak menarik untuk bacanya, kok yang preference-nya saya nggak yang nomor ini gitu loh, yang nggak nomor 1 ini gitu loh. Karena kesulitan untuk mengulang-ulang ini jadinya agak bosen gitu. Yeah, there are many repetitions in the Sutta. That's why if we already understood and remember, and we can skip, then the amount of pages become fused, how to say, reduced many times. So you are thinking that there's books are many books, how can we read this? But actually, if you learn in this way and already repeated, and then we can skip. So if you are feeling bored, and then you just need to skip if you already understand. So some are thinking about the number of the books. How many books, Pitaka? Actually, I have another slide to share with you, but today I cannot complete. Here, this mentioned about the books. How many books in the Pitaka like this? So altogether 42. So being afraid of that amount, how can we study like this? But actually many repetition. If you understand, and then later very fast speed you can finish. Ya, sebenarnya di Tipitaka atau di Sutta-Sutta itu banyak sekali pengulangan-pengulangan di setiap sutanya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mempelajari satu sutta, sudah mengerti, dan ketika kita menemukan adanya pengulangan, nah pada saat itu kita dapat men-skip atau melewati membacanya. Nah, jadi di sini kalau kita bisa memiliki catatan tersendiri, nah jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita persingkat ketika kita membaca Tipitaka. Nah, sehingga sebenarnya ketika kita membayangkan satu buku itu banyak halaman, nah, tetapi sebenarnya ketika kita baca itu karena banyak pengulangan sebenarnya kontennya menjadi sangat sedikit begitu. Dan sebelumnya di sini saya juga tadinya ingin membahas mengenai istilahnya seperti kerangka Tipitaka. Jadi berapa banyak jumlah buku di dalam Tipitaka? Nah, di sini ada 40 ya. Sorry, actually 40 books, right? Yeah, 12 and 28, 40 books. Ya, jadi semuanya di sini dari 12 buku Abhidhamma, nah ditambah Winaya dan Sutta, totalnya menjadi 40. Okay, don't worry, I will introduce them later. Ya, jadi jangan khawatir tadi istilah-istilah yang tidak dimengerti, saya akan bahas.